kabar? Udah 2 semester kita lalui nih. Banyak juga hal yang kita lewati. Gimana rasanya? Seru kan? Suka duka juga udah kita laluin. Gimana rasanya? Perubahan apa saja yang udah kerasa nih? Pasti banyak ya perubahannya. Ya, aku harap perubahan ini membawa kita menjadi yang lebih baik. Kalau kalian, apa yang kalian harapin? Daripada penasaran, mending aku tanya langsung. Karena saya memiliki ketertarikan di dunia kemaritiman, khususnya di bidang perkapalan. Masuk kapal Undip karena mungkin emang rezekinya di sini. Karena tertarik sih. Kalau aku sih kayaknya udah emang jodohnya sih di kapal Undip. Dari awal emang udah pilih kapal Undip gitu. Dulu itu aku penasaran gitu sama kapal, kok bisa ya bangunan sebesar itu bisa mengambang di atas lautan. Kenapa kapal Undip? Ya karena menurut aku kualitas kapal Undip itu udah bagus. Agar mengembangkan dunia maritim Indonesia yang tentunya masih ketinggalan dari negara-negara lainnya. Rasanya kuliah 2 semester di kapal Undip itu asik ya, teman-temannya enak-enak banget, terus juga pelajarannya sejauh ini belum susah-susah banget. Rasanya kuliah di teknik perkapalan selama 2 semester itu cukup melelahkan dan banyak kegiatan. Namun hal tersebut umum dalam proses memasuki perkuliahan. Sebenarnya sih sejauh ini biasa aja kan, karena kita masih secara kuliah online ya, jadi belum bisa memutuskan sih. 2 semester ini seru banget sih, kayak sekarang juga kan kita udah kenal-kenalan gitu kan, satu seangkatan. Kita juga udah ngelewatin kemarin UAS gitu-gitu kan. Tapi ya itu kita terpisah oleh jarak, makanya nggak serunya di situ. Cuman overall seru banget sih Mus. Ya, jadi menurut saya 2 semester di kapal ini saya jadi lebih banyak tahu tentang kapal, dari beban muat yang pas, ukuran kapal, desain kapal, dan paling penting bisa lebih mengenal angkatan. Suka duka kuliah online itu, sukanya yang pertama itu kita nggak perlu repot-repot mikirin perjalanan ke Undip. Jadi kita bisa nyambi makan dulu sebelum kuliah, apa-apa nggak perlu buru-buru. Dukanya itu kita nggak bisa ketemu teman-teman, terus kalau praktek susah. Duka kuliah online, sukanya kuliahnya fleksibel, bisa kuliah di mana aja dan kapan aja. Terus kalau dukanya banyak kendala yang pertama, terus banyak juga kayak kendala-kendala kayak sinyal dan lain-lain, terus gak bisa ketemu sama teman-teman juga. Jadi kalau menurut aku lebih enak offline sih kayaknya. Dukanya itu kita yang pasti lebih lama untuk mengenal teman dan orang-orang baru lainnya, sering ada materi yang sulit dicerna, terus yang pasti itu tugas lebih banyak dibanding kuliah offline atau kuliah langsung. Kaderisasi di kapal itu prosesnya serius, outputnya bagus. Kaderisasi di kapal itu proses pembelajaran yang bagus banget. Kaderisasi di kapal itu sangat hebat. Kenapa? Karena sangat-sangat dipersiapkan dengan matang, dan tentunya semua ilmu yang disampaikan sangat dibutuhkan untuk kedepannya nanti. Banyak pembelajaran sih. Jadi kita banyak diajarin banyak hal. Jadi untuk membuat kita jadi lebih menjadi pribadi yang lebih bagus. Menurut saya sendiri kenapa panjang banget, karena dari proses waktu yang lama itu dari kapal sendiri pasti pengen lah mengeluarkan output yang berkualitas gitu, jadinya waktunya itu lama. Karena dari definisinya ya kita tahu kalau kaderisasi itu kan sebuah pembelajaran yang sebenarnya tuh nggak ada berhentinya, nggak ada waktunya, makanya tuh panjang. Jadi kita tuh bisa belajar terus-menerus gitu loh, sampai nanti kita kerja pun kita masih bisa ngerasain esensi dari kaderisasi itu. Karena menurut aku, kaderisasi adalah pembelajaran yang gak pernah selesai. Jadi, buat mencapai hasil yang baik, maka diperluin proses yang panjang. Ya karena kan untuk membentuk suatu orang yang punya mental bagus, punya etika, punya korsa, mindset yang bagus juga kan juga perlu waktu yang lama, nggak cuma sebentar. Dan apalagi kita kan anak kapal tuh kan biasanya tuh sering dijuluki tuh kayak solidnya dapet lah. Nah nggak bisa tuh kalau kita solid dapatnya tuh cuma 1 bulan, 1 minggu tuh nggak bisa. Jadi menurut saya kenapa kader itu lama ya karena emang buat ngebentuk suatu keluarga, buat ngebentuk suatu hubungan yang baik, lalu ngebentuk kader-kader yang siap menerusin di Maspal ya pastinya lama.
sekompak apa sih kapal 20? Sekompak seperti keluarga kedua dari itu sangat kompak ya, walaupun masih melakukan perkuliahan secara online, tapi ketika melakukan meeting offline sudah terlihat bagaimana solid dan kekompakannya. Mantap. Kalau ibarat kata kayak anak TKN bareng-bareng pegangan tangan rame-rame terus mau nyebrang jalan di lampu merah gitu. Kalau misalnya ada yang ketinggalan bakal ditarik dan dipegang buat jalan bareng sampai ke tujuan yang di seberang jalan gitu. Menurut saya kapal 20 itu udah kompak banget. Itu kompak banget, dimana kita itu saling bantu-membantu, bahu-membahu seperti semboyan silasa, siliasi, dan siliasu. Kapal 20. Kalau dibilang kompak mungkin kayak tim sepak bola ya, yang saling mendukung satu sama lain. Mulai dari hal-hal kecil aja ya, mungkin kayak tugas-tugas gitu. Kadang teman-teman suka banyak bantuin teman-teman yang lagi nggak bisa ngerjain gitu. Terus kita juga kadang nanya dengan satu sama lain gitu. Kayak gimana sih cara kerjain ini, gimana sih cara kerjain itu gitu. Menurut saya kapal 20 itu sudah sangat kompak sekali. Semakin hari semakin kompak. Kapal 20 itu udah sangat kompak ya, terutama dalam banyak bidang lah istilahnya. Dimana kapal 20 biasa bikin meet untuk bahas materi-materi yang mungkin masih kurang dikuasai. Bisa juga dilihat dari solidaritas kapal 20 yang membantu temannya yang jika mengalami musibah seperti kecelakaan dan sebagainya. Bener, kompak banget. Kalau misalnya kita ada masalah, walaupun kita online gini kan, kita bisa saling bantu. Padahal kita kan berjarak nih, tapi kapal 20 nih tetap solid, tetap saling bantu. Kapal 20 itu kompak banget sih. Teman-teman yang terpuruk selalu dibantu, teman-teman yang berprestasi selalu diapresiasi, dan terutama kecerahan UTS sama UASnya lancar. 8. Perbedaan meet offline sama online. Meet offline bisa lebih leluasa ngobrolnya dan untuk lebih kenal itu lebih mudah. Sedangkan kalau meet online banyak batasannya dan banyak gangguannya juga seperti sinyal, kuota, dan lain-lain. Offline, sepengalaman teman-teman yang sudah merasakan meet offline, bahwa meet offline lebih terasa pressure-nya dibanding meet online. Mantap. Kalau meet offline itu kita kumpul bareng di suatu tempat lah, terus bisa kita pergi kemana kayak. Nah kalau online itu kita perlu alat perantara untuk ketemunya, bisa lewat laptop atau komputer gitu. Kalau meet offline itu kan bisa ketemu langsung, jadi lebih enak kenalnya dibandingin sama yang meet online. Saya perbedaan meet offline dan online yang paling berasa tuh kalau pas offline ada kayak interaksi tambahan yang tidak akan muncul kalau kita cuma online. Ya jadi dari interaksi kecil-kecil itu kita bisa lebih mengenal satu sama lain sih. Kalau meet online itu belum bisa kenal langsung sama orangnya, tapi kalau meet offline itu bisa kenal langsung sama orangnya. Untuk perbedaannya itu secara signifikan lebih ke semangatnya gitu. Jadi kami lebih semangat karena sudah bisa offline, walaupun hanya kami sesama di daerah sini. Offline kita lebih bebas ngobrol-ngobrol atau mudah akrab, sedangkan kalau online itu meet-nya terbatas dan banyak gangguan juga seperti sinyal. Meet online itu lebih kayak gimana ya, kurang interaksi sih, jadi kadang ngebosanin gitu. Tapi kalau meet offline kan kayak bisa berinteraksi antara satu sama lain kan, Iya, jadi bener. pasti lebih seru banget tuh. Iya, pasti seru. Online itu kalau meet offline kita bisa ngelihat orang atau teman kita itu secara langsung, kita bisa melihat fisiknya secara langsung, bisa lebih mengenal lebih dekat. Sedangkan kalau online kita hanya melihat dari kamera dan tidak semua badan. Kelebihan meet offline dan online. Kalau meet offline itu bisa ketemu langsung sama teman-teman, jadi kayak lebih deket gitu. Terus kalau meet online itu salah satunya efisiensi waktu, jadi nggak perlu ada waktu yang lama buat perjalanannya sendiri. Untuk meet online mungkin kelebihannya kita bisa saling akrab dan saling mengenal satu sama lain. Untuk meet online mungkin kelebihannya lebih praktis di waktu dan tempat aja dan lebih menghemat waktu. Kita bisa lebih akrab dengan teman-teman ya, terus sama online-nya kita bisa fleksibel gitu meet-nya. Kita jadi lebih intens bertemu dan tidak terkendala jaringan. Nah, terus yang selanjutnya itu kelebihan dari meet online itu bisa menjadi salah satu alternatif dari meet offline. Apabila yang susah keluar di masa pandemi ini, bisa alternatifnya yaitu meet online. Kita bisa lebih kenal, lebih dekat gitu. Terus
bisa bikin momen bareng. Terus untuk kelebihan meet online efektif dalam manage waktu bisa. Itu kalau untuk meet offline sendiri tuh kayak impact dari meet itu tuh kerasa banget kayak keluargaannya, terus jadi lebih ngerti juga sifat satu sama lain, keakrabannya juga lebih kerasa. Kalau kelebihan meet online tuh lebih mempermudah aja sih, kan biasanya ada yang sibuk nggak ada waktu kan buat ketemu. Nah dengan adanya meet online ini jadi ngusahain bisa semua gitu, walaupun ada urusan tetap nyempetin waktu gitu kan buat ikut. Sama lebih ini aja sih, lebih ngehemat waktu dan biaya. Kelebihan meet offline itu kita bisa kenal dan tahu pribadinya secara langsung. Nah, sedangkan kelebihan dari meet online itu secara informal, meetnya kita bisa sambil ngeliat sesuatu gitu. Tidak menghabiskan tenaga dan waktu saat berpergian ketemu dengan teman, dan juga menghemat biaya ongkos saat keluar rumah. Terus kelebihan meet offline itu nggak bergantung pada koneksi dan juga interaksi saat meet offline lebih nyaman untuk berkomunikasi. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, apa sih kekurangan meet offline sama meet online? Memang kita domisili Jatim, tetapi kota kita itu berbeda-beda. Jadi jarak yang jauh itu bisa membuat kita jarang ketemu dan bisa membuat kendala untuk meet tersebut. Meet offline kekurangannya mungkin ya nggak bisa malas-malasan ya, harus pergi keluar gitu. Terus untuk kekurangan online nggak bisa ketemu, nggak bisa tatap muka langsung, nggak bisa ngobrol langsung. Online, kekurangan meet online yang pertama itu as we usually do itu meeting via Zoom meeting, dan platform lainnya. Nah, sebagian mahasiswa yang memakai kuota akan terasa lumayan berat biayanya. Yang kedua itu tidak bisa berinteraksi secara langsung. Vibe-nya sedikit beda dengan meet offline. Yang kedua itu adalah kekurangan meet offline. Ketidakefektifan waktu. Nah, as we know that Bekasi merupakan salah satu wilayah yang menjadi pusat industri, mengakibatkan terjadinya macet di mana-mana. Kekurangan dari meet offline itu paling kayak jaraknya, karena kan kita ada di Jakarta terus juga jauh-jauh. Terus kalau misalnya untuk meet online itu komunikasi kita tidak seleluasa ketika meet offline. Terus kalau online rasa kekeluargaannya juga kurang bisa dirasakan. Kita susah untuk ngerti pelajarannya, kita susah berinteraksi gitu loh. Tapi kalau meet terus itu juga kuota kita kan terkuras terus kan. Masih ada dari angkatan kita nih yang pakai kuota, kan kasihan kalau misalnya kita meet online secara terus-menerus. Harapan untuk kapal 20 ke depannya. Makin solid antar angkatan, makin kuat untuk menghadapi kaderisasi maupun kuliah di semester depan, dan yang terakhir itu makin sukses untuk kedepannya. Semoga kedepannya semakin banyak prestasi baik akademik maupun non-akademik yang bisa membanggakan nama Teknik Perkapalan Universitas Diponegoro, dan semoga untuk kapal 20 kompak selalu. Harapan saya untuk kapal 20 semoga semakin erat rasa kekeluarganya, lebih saling menyayangi, dan semoga kapal 20 mencetak banyak prestasi lagi. Depannya makin kompak, makin solid. Jadi harapan untuk kapal 20 semoga tetap solid, semoga tetap bisa mencapai kesuksesan, semoga bisa menggapai semua cita-citanya. Semakin hari semakin kompak. Oke, harapanku untuk kapal angkatan 20 semoga bisa semakin kompak, semakin berintegritas, semakin peduli terhadap sesama, tidak meninggikan egonya masing-masing, dan juga bisa saling membantu, bisa mengembangkan minat dan bakatnya di perkapalan ini ya, seperti di riset, di organisasi dan lain sebagainya. Kuat, angkatan yang hebat, dan angkatan yang jaya. Satu kata buat kapal 20, nyaman. Kapal 20 hebat. Keren. Solid. Berjuang. Amazing. Jaya. Semangat. Hebat. Semangat.
Selama ini ku nanti yang ku berikan datang berbalik, tak kunjung pulang. Apapun yang terbilang di daftar pamrihku seorang, telah ku sadar hidup bukanlah perihal mengambil yang kau tebar. Sedikit air yang ku punya milikmu juga bersama. Bisakah kita tetap memberi walau tak suci? Bisakah terus mengobati walau membiru? Cukup besar untuk mengampuni, untuk mengasihi tanpa memperhitungkan masa yang lalu. Walau kering, bisakah kita tetap membasuh? Kita bergerak dan bersuara, berjalan jauh, tunggu bersama. Sempatkan pulang ke beranda untuk mencatat hidup dan harganya. Bisakah kita tetap memberi walau tak suci? Bisakah terus mengobati walau membiru? Cukup besar untuk mengampuni, untuk mengasihi tanpa memperhitungkan masa yang lalu. Walau kering, bisakah kita tetap membasuh? Mengeri sumurku terisi kembali. Hai, hampir setahun sudah kami berjuang. Banyak hal yang dapat kami capai. Banyak juga hal yang gagal kami capai. Tapi kami tidak akan berhenti. Ini adalah awal kami untuk meraih apa yang kami impikan. Kami punya keunggulan dan akan kami tampilkan.
menuju puncak tertinggi, melampaui keterbatasan, hingga kami menjadi yang teratas. Kami akan terus berjuang hingga akhir nafas ini. Naval 20, kuat, hebat, jaya.